Oke, halo, selamat siang teman-teman, sahabat kakak. Wah, pada siang hari ini kita akan melangsungkan Q&A session buat beasiswa sehat D3 tahun 2025. Wah, aku lihat sudah mulai ada nih yang bergabung dengan live kita pada siang hari ini. Aku menyapa kembali, halo sahabat kakak. Oke, halo. Oke, di sini aku juga nggak sendirian nih. Aku Dini sebagai Scholarship Relation Officer intern di join di sini. Mungkin kita langsung aja nih bahas terkait dengan sebenarnya apa sih Kak beasiswa sehat itu? Iya, jadi beasiswa sehat IGA dan di jurusan kesehatan. Oke. Nah, antara Kementerian Kesehatan bagi mahasiswi di Politeknik Kesehatan Kemenkes agar menjadi tenaga kesehatan yang tentunya kompeten. Dan kita akan mempersiapkan mereka untuk bisa mengabdi di wilayah-wilayah dengan keterbatasan layanan kesehatan nih. Jadi ini adalah bagian dari solusi jangka panjang agar kita juga memperkuat sistem kesehatan kita dan juga tenaga kesehatan kita nih, pemerataan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Oke, kalau gitu berarti tadi harus dari Poltekkes Kemenkes ya Kak? Yes, mahasiswi Poltekkes Kemenkes dan jenjangnya tuh harus D3. Oke, kalau untuk D4 gimana Kak? Nah, sebenarnya kita udah buka nih Din dan sudah sekarang itu kita lagi proses seleksi dan udah sampai ke tahapan wawancara. Nah, karena banyak banget nih animonya, banyak banget yang ingin mendapatkan beasiswa ini, makanya kita buka juga untuk jenjang diplomat. D3. Yes, Betul, D3. Tapi untuk D3 ini Kak ada persyaratan umum, terus habis itu ada akademiknya, dan juga ada dokumen administrasi yang tentunya harus dilengkapi nih sebagai pendaftar. Mungkin gini, boleh. apa nih yang persyaratan umumnya nih? Teman-teman, sebagai persyaratan umumnya untuk beasiswa sehat jenjang D3 tahun 2025 ini, teman-teman ini harus merupakan mahasiswi baru atau mahasiswi semester 1 di jenjang D3 tahun 2025. Jadi buat mahasiswi yang semesternya udah di atas, kita mohon maaf banget nih belum bisa bergabung di beasiswa sehat D3 tahun 2025. Kemudian juga pesertanya harus merupakan mahasiswi atau berarti perempuan ya Kak. Jadi untuk laki-laki juga belum bisa untuk di beasiswa sehat mengikuti program. Kemudian juga di usia 17 sampai dengan 23 tahun ya untuk para pendaftar. Dan juga untuk syarat-syarat untuk syarat umumnya lagi nih ada juga teman-teman belum menikah, jadi itu juga tolong diperhatikan. Kemudian juga ada syarat administrasi berupa teman-teman harus mengunggah scan KTP, scan KK, kemudian juga nilai raport, dan ini perlu diperhatikan untuk rata-ratanya itu harus 80 per semester dan harus diunggah dari semester 1 sampai dengan semester 6. Jadi harus lengkap ya teman-teman, pengetahuan, keterampilan, kemudian dari semester 1 sampai dengan semester 6. Nah, kemudian selain itu pun teman-teman harus melengkapi yang namanya esai nih. Jadi berdasarkan buku panduan kita itu kita udah menentukan juga nih ada esai dengan tema khusus ya. Jadi temanya adalah jalanku sebagai penerima beasiswa dalam membangun kompetensi untuk masa depan demi mengabdi ke daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan di Indonesia. Nah, esai ini juga ada minimal kata nih, yaitu 350 kata dengan maksimal 2 halaman. Jadi, teman-teman tolong diusahakan nih esainya agar memenuhi minimal 350 kata ya Kak. Jadi sayang sekali nih kalau misalnya teman-teman udah nulis esai tapi nggak memenuhi 350 kata, itu bisa gugur ya, itu bisa menyebabkan teman-teman gugur dalam proses seleksi. Dan semua informasi ini ada di buku panduan nih. Betul ya. sekali, Jadi teman-teman bisa akses dan unduh, pergi aja bisa ke website Yayasan Kokalbe Beasiswa Sehat D3 atau bisa di bit.ly panduan beasiswa sehat D3 begitu teman-teman. Bisa langsung dicek-cek. Oh iya, tadi aku lupa Kak. Kita juga harus teman-teman juga harus menyantumkan scan surat rekomendasi dan juga scan surat keterangan aktif sebagai mahasiswa. Nah Kak, karena ini kan masih mahasiswi semester 1 ya Kak, jadi mungkin surat keterangan aktifnya itu masih sulit dikeluarkan dari prodi. Kira-kira alternatifnya bagaimana ya Kak? Ya, jadi kalau misalnya teman-teman masih belum orientasi gitu ya di kampusnya masing-masing, jadi bisa nih pakai surat penerimaan nih sebagai mahasiswa baru dari kampus tersebut. Jadi teman-teman bisa pakai itu ya. Kalau bukti kelolosan kayak gitu ya mungkin ya bukti lolos, bukti registrasi ulang itu bisa dipakai selama menampilkan nama prodi dan juga institusi resminya begitu teman-teman. Jadi boleh banget untuk digantikan dengan itu.
Nah, selain itu untuk surat rekomendasi nih, mungkin biar teman-teman gak salah, jadi kita juga ada template-nya. Jadi bukan asal-asalan untuk surat rekomendasinya itu. Jadi teman-teman bisa cek di bit.ly surat rekomendasi BS. Di situ ada template, kemudian nanti teman-teman bisa meminta dari Kaprodi atau dari dosen pembimbing akademik syarat akademik. Dan jangan lupa salah satunya ya teman-teman, mungkin nanti bisa dibaca lagi di buku panduan. Kita juga mencari teman-teman yang aktif dalam organisasi, aktif dalam kemasyarakatan, ataupun juga aktif nih dalam ikut lomba-lomba. Jadi nanti teman-teman bisa tuliskan dalam formulir pendaftarannya kegiatannya apa aja nih. Betul. Udah, atau pencapaiannya udah apa aja. Nah, tapi kayaknya banyak gak sih yang bakal bertanya-tanya sebenarnya benefitnya apa sih benar, buat betul. beasiswa ini. Sehat. Jadi kalau misalnya untuk beasiswa sehat teman-teman ada dua nih ya untuk manfaatnya. Manfaatnya adalah dari sisi finansial. Teman-teman ini akan mendapatkan bantuan dana pendidikan berupa UKT, praktek, ujian kompetensi, dan juga bantuan dana penelitian dengan nominal maksimal 10 juta rupiah per semesternya hingga lulus. Jadi beasiswanya adalah karena teman-teman akan di diploma 3, berarti jenjangnya ada 3 tahun ya, 6 semester. Jadi akan dapat beasiswanya full 6 semester. Dan non finansialnya atau bantuan non finansial ada pelatihan pengembangan tentunya ya, pengembangan kapasitas yang dilakukan secara berkala, lalu juga ada mentoring. Teman-teman juga akan dapat jejaring dari ekosistem pembelajaran Yayasan Kokalbe, dan juga kesempatan untuk mengikuti seleksi penugasan khusus dari Kemenkes Republik Indonesia. Mungkin itu ya, banyak banget ya banyak sebenarnya. banget dong, dan teman-teman tentunya pasti kayak langsung wah aku pengen daftar nih, karena selain bantuan finansial tadi ada juga bantuan non finansial. Tapi Kak, mungkin ada yang masih kayak bertanya-tanya nih, kalau untuk finansialnya itu kira-kira skemanya bagaimana sih Kak? Oke, jadi kalau skemanya tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di setiap semesternya teman-teman akan mendapatkan batch praktek ya, D3 tuh biasanya banyak praktek. Nah, nanti teman-teman kita akan membayarkan atau memberikan beasiswa sesuai dengan tagihannya dari institusi pendidikan atau dari Politeknik Kemenkesnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya nanti misal tagihannya lebih dari 10 juta, kami sesuai dengan beasiswa manfaat ini adalah 10 juta rupiah ya teman-teman. Tapi kalau misalnya di bawah 10 juta maka kita akan sesuai dengan tagihannya. Seperti itu. Udah banyak banget ya. Bener kayak yang ini ada Ayah yang D3 bisa ikut. Yes, ikutan. Kesempatannya masih ada sampai kita masih buka pendaftaran. Dari kapan kemarin ya kita buka pendaftarannya? Tanggal 14 ya sampai tanggal 8 Agustus nih teman-teman. Jadi masih ada sekitar 2 minggu ya Kak, berarti waktu untuk mempersiapkannya. Jadi buat teman-teman sahabat kakak semua yang lagi nonton, ajak-ajakin teman-teman ya gitu ya, atau adiknya atau saudaranya untuk ikutan beasiswa ini kalau misalnya mereka ini adalah memang mahasiswi di Politeknik Kesehatan Kemenkes. Nah, untuk prodinya Kak. Oke nih, kalau yang usianya 17 tahun tapi udah punya KTP, apakah bisa? Harus mahasiswi ya, mahasiswi dari Politeknik Politeknik Kesehatan Kemenkes ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah jadi mahasiswi baru di jenjang D3 Poltekkes Kemenkes, maka bisa ikutan program ini. Betul sekali teman-teman. Jadi no worries ya, pun kalau misalnya tadi yang masih berusia 17 tahun juga kayak ya, nanti teman-teman bisa langsung diarahkan nanti ke laman pendaftaran dan juga buku panduan. Nah, mungkin aku sebutkan sekali lagi ya Kak, untuk buku panduan bisa teman-teman akses di bit.ly panduan beasiswa sehat D3. Terus untuk pendaftaran nih teman-teman bisa langsung menuju link bit.ly daftar beasiswa sehat D3. Dan juga nih mungkin aku ingatkan, untuk link pendaftaran itu teman-teman udah harus login Gmailnya terlebih dahulu gitu, biar linknya bisa diakses seperti itu. Yes. Gitu, teman-teman. Terus, ada juga nih Kak pertanyaan terkait apakah nanti kalau misalnya udah lulus para penerima beasiswa ini harus ada mengabdi ke daerah-daerah khusus gitu Kak?
Jadi kan program ini tujuannya memang untuk dapat meningkatkan dan memeratakan tenaga kesehatan ya. Setelah dari program ini tidak ada ikatan dinas, tetapi kami akan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti seleksi penugasan khusus yang akan ada dari Kemenkes gitu. Jadi tidak ada ikatan dinas ya Kak, berarti untuk beasiswa sehat ini. Tapi teman-teman juga didorong nih untuk mengikuti ikatan alumni YKK ya Kak. Nah, ikatan alumni YKK itu sebenarnya akan ngapain aja sih Kak? Ada beberapa pengembangan kapasitas lagi tambahan sebagai alumni, dan juga ada kira-kira ada program-program pengembangan dan kontribusi nih dari alumni untuk komunitas dari YKK gitu. Jadi macam-macam sih bentuknya ya. Karena kebetulan kalau dari program-program di Yayasan Kokabes kebanyakan sekarang masih berbasis online, jadi teman-teman akan banyak nih program-programnya yang memang pengembangan kapasitas ataupun kontribusinya masih dalam online kapasitas gitu. Jadi karena di Yayasan Kokabes sendiri juga beasiswanya macam-macam gitu ya. Ini beasiswa sehat adalah salah satunya, dan itu ada di 35 provinsi nih penerima beasiswa kami. Jadi banyak banget ya Din. Jadi sekarang programnya masih dilaksanakan secara online agar bisa menjangkau teman-teman yang emang dari daerah yang jauh-jauh kayak gitu. Jadi semuanya bisa ikutan di program-program kita. Begitu sih. Oke teman-teman, tadi aku juga melihat nih ada beberapa pertanyaan terkait dengan esainya gimana ya Kak. Terus habis itu juga mungkin esainya berapa halaman kayak gitu. Nah untuk esainya sekali lagi nih aku tekankan, jadi di esai pendaftaran ya teman-teman, ini ngomongin esai pendaftaran. Di formnya itu teman-teman nanti akan mengunggah esai pendaftaran dengan maksimal 2 halaman dengan minimal 350 kata, dengan temanya adalah jalanku sebagai penerima beasiswa dalam membangun kompetensi untuk masa depan demi mengabdi ke daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan di Indonesia. Dan diingatkan kembali bahwa esai ini harus berisi reflektif ya Kak. Jadi berdasarkan teman-teman sendiri, dan kami juga sangat melarang nih teman-teman untuk melakukan plagiarisme atau menggunakan kecerdasan buatan atau AI nih Kak yang lagi tren banget sekarang kayak gitu. Jadi harus karya orisinilnya teman-teman sahabat kakak semua ya. Dan itu harus ditulis dengan tangan. Tadi ada yang nanya ini harus ditulis tangan Kak gitu. Iya, harus ditulis dengan tangan di kertas A4, ukurannya maksimal 2 halaman saja. Dan berapa minimal 350 kata. Jangan sampai kurang dari 350 kata ya, nanti sayang banget nih akan gugur langsung. Oke. Ini ada pertanyaan nih Kak, kalau semester 4 boleh ikut nggak? Waduh, sayang sekali ya Kak, ini dari tadi juga udah kita ulang-ulang, sepertinya untuk semester 4 di beasiswa sehat D3 ini belum bisa. Jadi masih untuk teman-teman di semester 1 atau masih untuk teman-teman mahasiswa baru begitu. Oh ya, tadi aku melanjutkan dari esai ya. Selain esai pendaftaran, itu juga ada esai yang harus teman-teman isi di formulir di section yang sama, dan itu juga harus diisi secara reflektif nih teman-teman. Jadi jawab kalau misalnya teman-teman masih ada nih yang masih belum. Jadi program beasiswa sehat D3 ini ya, itu beasiswanya mulai dari semester 1 ya. Jadi teman-teman yang semester lanjut belum bisa untuk mengikuti programnya. Oke, nah tadi kan sebenarnya kita juga udah bahas terkait dengan benefitnya atau mereka akan dapat apa saja sih Kak setelah menjadi penerima beasiswa. Nah tapi kewajiban sebagai penerima beasiswa ini apa sih Kak? Oh iya. Jadi kalau misalnya di program ini ya teman-teman, tentunya pasti dong ada ya, karena kita ingin memastikan bahwa lulusan-lulusan dari program ini itu memiliki kompetensi yang luar biasa gitu. Jadi salah satunya adalah mempertahankan nilai indeks prestasi. Itu penting banget tuh Din. Jadi setiap semesternya di program ini diharapkan untuk bisa mempertahankan nilai indeks prestasi dengan nilai 3,30 ya dari skala 4.
Dan itu harus dipertahankan. Kalau misalnya nih Kak jatuh nih di semester tertentu kayak gitu, itu kira-kira akan Kami gimana Kak? akan memberikan toleransi 2 kali ya. Jadi nanti dibaca kembali buku panduannya, nanti lebih jelasnya sih. Mungkin kalau di sini akan lebih bingung kali ya, ini jadi bisa dibaca kembali. Dan juga tanggal 14 Juli lalu kita sudah melakukan sosialisasi, itu lebih lengkap lagi. Jadi teman-teman bisa cek di YouTube Yayasan Kokal B tentang sosialisasi sehat D3 juga. Jadi di situ banyak banget. Pembahasannya lebih komprehensif tentu ya. Dan Kak? pertanyaannya juga beragam banget di akhir, jadi teman-teman bisa cek juga. Ini ada nih pertanyaan lagi, sorry. Oke, izinkah beasiswa profesinya kapan dibuka? Nanti ya, ini beda ya. Di sini sekarang kita lagi membahas beasiswa sehat D3. Bagi teman-teman lainnya yang penasaran dengan program-program Yayasan Kokal B lainnya, silahkan ke sosial media kami atau website kami secara berkala untuk mendapatkan juga informasi terbaru. Oh iya, kita juga ada WA channel ya. Ada nih teman-teman, kita baru banget rilis WA channel. Jadi untuk informasi yang lebih terpusat kayak gitu, mungkin teman-teman bisa langsung mengikuti WA channel kita. Nanti akan kita share juga ya Kak untuk WA channelnya. Ada WA channel di WhatsApp channel ya, teman-teman bisa cek juga. Tinggal search juga bisa Yayasan Kokal B nanti. Nah, ini berbeda dari tahapan D4 sebelumnya yang sudah kita buka. D3 ini lebih pendek nih, Din. Jadi kita ada pendaftaran yang sedang sekarang lagi dibuka sampai 8 Agustus. Lalu nanti kita akan melakukan seleksi administrasi. Setelah itu adalah langsung tes. Dan juga langsung nih tahap wawancara kita akan lakukan dari 13 sampai 20 Agustus 2025. Nanti juga kita akan ada pengumuman seleksi, lalu juga ada pertemuan pertama sebelum nanti kita melakukan orientasi. Jadi dicatat ya mungkin, atau nanti bisa dilihat lagi nih di buku panduannya, itu lengkap banget, ada lini masanya, ada alurnya, kemudian juga ada syarat-syaratnya kayak gitu. Jadi teman-teman silahkan bisa dilihat lagi di bit.ly panduan beasiswa sehat D3. Dan ini ada info dari Nami Kiwa. Halo Nami, Assalamualaikum Kak, aku udah mendaftar semuanya, tapi pas aku tekan lagi linknya dia tidak ada akunku. Boleh di komen lagi nih Nami Kiwa, maksudnya seperti apa ya tidak adanya. Dan teman-teman kalau misalnya apabila teman-teman memiliki kesulitan dalam hal pendaftaran, teman-teman bisa juga langsung hubungi narahubung yang ada di buku panduan ya, untuk diarahkan agar teman-teman bisa menyelesaikan pendaftarannya. Kita mungkin lanjut lagi nih Kak, ada pertanyaan dari Kotrotun. Izin bertanya Kak, untuk beasiswa sehat D3 ini sendiri dikhususkan untuk semester 1 untuk mahasiswa baru yang baru masuk di dunia perkuliahan untuk kualifikasi organisasi. Oh, mungkin maksudnya gimana nih untuk pengisian yang organisasi begitu. Ya, kalau misal teman-teman belum ada ya silakan tuliskan tidak ada ya gitu. Jadi organisasi kita akan tanyakan pada jenjang SMA-nya teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pasti ini belum bisa ya, tuliskan di situ ya SMA-nya tuh apa gitu ya, ikut apa, atau nanti pas lagi kuliah kalau misalnya memang belum, silahkan teman-teman pilih yang tidak ada. Oke. Nih ada juga nih Kak yang bertanya dari Alila. Izin bertanya Kak, kalau nggak ada nilai keterampilan di raport gimana ya Kak? Nah ini ada beberapa memang kalau misalnya sekolahnya itu nggak apa-apa, teman-teman kita dari tim rekrutmen kami bisa menilai mana kurikulum yang ada keterampilan dan pengetahuannya, ada juga memang yang tidak ada. Jadi tidak apa-apa, teman-teman bisa kirimkan saja scan dari semester 1 sampai 6 ya. Jadi ada 6 semester raport yang teman-teman harus scan. Dan tadi kan minimum nilai per semesternya adalah 80. Jadi bisa teman-teman dipastikan kembali. Oke, ada lagi nih Kak pertanyaannya. Kak, kalau sudah selesai mendaftar itu bagaimana? Oke, jadi kalau misalnya udah selesai mendaftar nih teman-teman bisa menunggu aja sampai kita melakukan pengumuman seleksi administrasi pada tanggal 11 sampai 12 Agustus. Begitu teman-teman. Sorry.
Mungkin ini Nami Kiwa menanyakan perihal akun ya. Di program ini kita melakukan pendaftaran melalui Google Form. Jadi teman-teman bisa dicek kembali. Teman-teman juga nanti tinggal menunggu sesuai dengan pesan yang sudah sebelum submit ya. Sesudah submit itu ada pesannya. Jadi teman-teman bisa nanti cek. Mohon maaf, semester 3 belum bisa ya. Program ini khusus untuk mahasiswa baru. Oke, untuk pengumuman seleksi administrasinya itu akan diumumkan via website YKK resmi dan juga akan diumumkan nih via email untuk peserta yang lolos saja ya Kak. Jadi ya. Dan coba cek aja sosial media kita, karena di sosial media kita akan diberitahu ya kalau memang sudah ada pengumuman begitu. Dan nanti juga dari Politeknik Kemenkes, Poltekkes Kemenkes sendiri juga akan mengumumkan melalui surat edaran atau seperti apa gitu ya, nanti ada informasinya. Ini juga ada lagi nih Kak yang bertanya, apakah bisa mencantumkan kegiatan yang diadakan organisasi kampus untuk mengisi bagian esai? Tentu boleh banget dong Kak ya, kan ini esai reflektif, jadi teman-teman bisa merefleksikan pada diri teman-teman sendiri nih, udah ikut organisasi apa aja, kemudian juga udah melakukan apa saja selama di SMA atau mungkin pas di kuliah juga udah ada yang mulai bergabung di organisasi. Tentunya harus menjawab tema yang sudah dituliskan di buku panduan ya teman-teman, menjawab esai tersebut gitu. Dengan tadi kan sudah dikasih tahu ya kalau misalnya temanya adalah jalanku sebagai penerima beasiswa dalam membangun kompetensi untuk masa depan demi mengabdi ke daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan DTPK di Indonesia. Jadi kalau misalnya tadi siapa yang bertanya perihal organisasi ingin dituliskan ingin dituliskan dalam esai, boleh sekali, silakan. Mungkin itu sebagai bentuk teman-teman gitu ya, bentuk teman-teman membangun atau meningkatkan kompetensinya. Nah, bisa dituliskan jadi secara reflektif apa aja nih lesson learn atau pembelajaran yang sudah didapatkan dari organisasi tersebut. Dan pembelajaran itu tidak harus selalu positif ya, bisa jadi ada sesuatu yang mungkin kurang enak atau negatif, tapi itu bisa membuat itu membuat teman-teman menjadi seseorang lebih yang bertumbuh, itu juga boleh. Silahkan teman-teman bisa merefleksikan kembali dalam esai ya. Sebagai ini jalanku sebagai penerima beasiswa, tentunya juga nanti kan tenaga kesehatan gitu ya. Tenaga kesehatan yang nanti mumpuni gitu. Seperti apa? Oke. Nah, kita move dulu nih Kak, ada pertanyaan. Kalau udah lulus ada kontrak kerja Kak atau mungkin kayak ikatan dinas atau seperti itu ya? Tidak ada ya, program beasiswa ini tidak memiliki ikatan dinas untuk saat ini. Kak, beasiswa ini dapat uang saku juga nggak Kak? Oke, kita balik lagi. Mungkin ada beberapa yang baru bergabung. Jadi kita lagi diskusi tentang beasiswa sehat D3, di mana beasiswa sehat ini adalah kerjasama antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Yayasan Kokalbe. Beasiswa ini khusus untuk mahasiswa baru jenjang D3 di Poltekkes Kemenkes ya. Manfaatnya apa aja? Manfaatnya ada finansial dan non finansial. Kalau finansial itu ada teman-teman akan mendapatkan dana bantuan pendidikan berupa UKT, ujian kompetensi, praktek, dan juga dana bantuan penelitian sebesar maksimal nominal 10 juta rupiah per semesternya ya. Dan nanti teman-teman pada saat ini tentunya sesuai tagihan ya. Nah, maksimal 10 juta rupiah. Nah, lalu setelah itu ada juga kita non finansialnya, kita akan mendapat teman-teman penerima beasiswa akan mendapatkan pengembangan kapasitas, mentoring, pelatihan, dan teman-teman juga akan dapat jejaring ekosistem pembelajaran dari Yayasan Kokalbe. Jadi teman-teman alumni kita ataupun juga yang lagi aktif sekarang itu ada di seluruh Indonesia dan juga ada juga yang sudah di luar negeri. Dan juga kesempatan untuk mengikuti seleksi penugasan khusus dari Kemenkes Republik Indonesia. Tapi tetap itu dikoordinasikan kembali ke Poltekkes Kemenkesnya ya Kak. Jadi kita mungkin cuma mengarahkan seperti itu ya untuk seleksi penugasan, untuk mengikuti seleksi penugasan khusus. Oke. Ada lagi juga nih Kak pertanyaan. Nami Kiwa, silahkan Nami Kiwa untuk mengirimkan email ya
ke beasiswa@yayasankokalbe.org dengan pertanyaannya, nanti agar tim rekrutmen bisa mengecek. Kalau untuk saat ini kami tidak bisa tahu ya data kamu sudah masuk atau belum. Jadi silahkan Nami Kiwa bisa menindaklanjuti melalui email ya, agar tim rekrutmen bisa mengecek. Oke, semoga terjawab ya. Ya, seharusnya juga buat teman-teman yang sudah klik mengisi melengkapi dan klik submit gitu ya, atau klik mengirim gitu ya di formulir pendaftaran, itu akan ada pesan gitu ya. Pesannya adalah terima kasih sudah melengkapi dan untuk menunggu pengumuman ke administrasi. Nah, jadi setelah itu tuh biasanya sih sudah masuk ya, pendaftarannya sudah aman ya. Cuma nanti boleh dikonfirmasi kembali dengan mengirimkan email tadi. Ya, silakan dituliskan kondisinya Nami Kiwa dan apa yang ingin ditanyakan ya. Ke beasiswa@yayasankokalbe.org. Oke, ada lagi. Kita move dulu nih Kak. Bagaimana? Oh, ini mungkin baru bergabung kali ya Kak. Bagaimana kalau umur kita 2 bulan lagi baru 18 tapi sudah menjadi maba D3? Apakah boleh? Boleh banget teman-teman. Jadi selama sudah menjadi mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia, teman-teman sangat dipersilakan untuk mendaftar di beasiswa sehat D3. Kita tunggu ya. Jadi namanya siapa? Nina, kita tunggu loh pendaftaran kamu. Silakan. Oh iya nih Kak, ada yang bertanya juga, untuk beasiswa sehat ini ada kuotanya nggak sih Kak? Mungkin? Ya, jadi untuk beasiswa ini 100 secara kuota, tapi tentunya kami mengikuti ada setiap seleksi itu ada passing grade-nya tentunya ya. Jadi kami juga bukan hanya kuotanya saja, tapi kita melihat kualitasnya juga. Kalau sepanjang teman-teman bisa menyelesaikan dengan baik dan juga sudah lulus gitu ya, lulus seleksinya dengan baik, tentunya kita akan tergantung dari project board gitu nantinya. Banyak sih teman-teman kesempatannya, apalagi ini adalah beasiswa tahun pertama untuk beasiswa sehat. Jadi biasanya kalau bisa beasiswa sehat tahun pertama gitu ya, tahun beasiswa pertama itu masih belum banyak yang tahu gitu kan ya. Jadinya kompetisinya juga masih belum sekompetitif itu. Jadi aku sih kami gitu ya dari Yayasan Kokalbe ingin mengajak teman-teman semua sahabat kakak untuk mendaftar dulu ya, mendaftar. Mungkin aja ini adalah kesempatan dan rezekinya sahabat kakak semua. Betul. Kan nggak ada salahnya juga ya Kak kita mencoba mendaftar kayak gitu. Oke, dari Dina. Makasih ya Kak telah mengadakan beasiswa ini. Semoga saya terpilih sebagai penerimanya. Amin. Nah, Nina juga ajak-ajakin dong teman-temannya ya, teman kelasnya ataupun juga saudara-saudara mungkin kalau yang ada ya, juga di Poltekkes Kemenkes sekolahnya. Kita move dulu Kak. Ini ada yang bertanya nih, apakah ini pendaftarnya itu lihat latar belakang keluarga, atau mungkin ada juga yang nanya kalau misalnya anaknya PNS atau siapa kayak gitu, boleh nggak sih mendaftar? Ada pertanyaan, tentunya pasti dong kita melihat ada pertanyaan gitu ya, melihat latar belakang dari penerima beasiswa kami. Tapi ini bukan menjadi indikator utama gitu. Jadi boleh teman-teman yang punya ayah ibu tadi ya punya pekerjaan tadi yang khusus yang sudah tertentu gitu ya, itu bisa mendaftar. Mau latar belakang juga seperti apa ke keluarga teman-teman, itu bisa mendaftar selama teman-teman adalah mahasiswi Poltekkes Kemenkes jenjang D3 ya, di seluruh Indonesia loh teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman boleh mendaftar. Tadi ada juga nih pertanyaan, saya mahasiswi dari kampus Akper Nabire cabang dari Poltekkes Jayapura, ingin daftar beasiswa tapi di formulir nggak kelihatan tapi mungkin di form pendaftarannya nggak ada ini ya, Poltekkes Kemenkes Jayapura. Nah teman-teman bisa pilih yang pusatnya ya, jadi Poltekkes Jayapura ya, jangan cabangnya. Tapi pada saat nanti teman-teman menuliskan domisili, surat rekomendasi dan lain-lain, itu bisa mendapatkan dari cabang dari Akper Nabire. Dari siapa ini namanya? Pumeka. Oke. Semoga menjawab ya. Oke, ada ini pertanyaannya. Halo.
pertama teman-teman itu memang sudah jadi mahasiswi Poltekkes Kemenkes ya di jenjang D3-nya. Jadi boleh mendaftar. Tidak ada, yang ada tidak ada. Oke, yang ada hanya kampus Poltekkes Jayapura. Apakah boleh daftarnya pakai nama atau melalui kampus Poltekkes Jayapura? Iya, silakan mendaftar dengan nama institusi yang ambil yang Poltekkes Jayapura ya Kak, berarti. Dan Poltekkes juga Kemenkes Jayapura. Nanti pada saat teman-teman ditanyakan institusi selanjutnya, pertanyaan selanjutnya teman-teman bisa memilih yang cabang Nabire atau lainnya. Jadi maksudnya bisa dituliskan gitu ya. itu berarti prodinya ya Kak, program studinya berarti tadi upper keperawatan kayak gitu. Untuk jurusan teman-teman ini di jenjang D3, jurusannya boleh apa aja. Asalkan teman-teman adalah tadi mahasiswa baru, ya mahasiswi baru di Politeknik Kesehatan Kemenkes di seluruh Indonesia. Jurusannya boleh apapun, jenjang D3, mahasiswa baru ya. Berarti harus mahasiswi Poltekkes ya Kak? Iya, harus mahasiswi Poltekkes ya teman-teman. Jadi terutama mahasiswi baru Poltekkes Kemenkes jenjang D3. Yang ini nih yang baru semester 1, baru mau masuk nih di semester ganjil ini ya. Jadi boleh mendaftar. Coba cek yang ini ya. Question ini. Ada nggak? Oh, nggak ada. Oke. PTS bisa nggak Kak? Nah, untuk beasiswa sehat ini bukan untuk PTS atau PTN, melainkan Politeknik Kesehatan Kemenkes. Karena memang kerjasamanya antara IKK dan juga Kemenkes nih teman-teman. Jadi otomatis pemberian beasiswa kita pun kepada Politeknik Kesehatan Kemenkes. Dan Poltekkes Kemenkes tuh banyak banget ya di seluruh Indonesia. Ada 38 Poltekkes Kemenkes dan semuanya berkesempatan nih untuk ikut mendaftar selama memenuhi kualifikasi lainnya. Untuk saat ini beasiswa D3 dimulai dari persyaratannya adalah mahasiswa baru ya, teman-teman. Mahasiswa baru semester 1. Mahasiswi baru semester 1. Jadi mohon maaf buat yang semester 3 atau semester lanjut, beasiswa ini bukan diperuntukkan untuk teman-teman yang di semester lanjut. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, kita tunggu ya teman-teman. Untuk ini adalah kesempatan baik tentunya ya buat teman-teman semua dari D3 yang sedang lagi menjalankan D3 di Poltekkes Kemenkes gitu. Sebuah kesempatan gitu buat teman-teman untuk coba ya mendaftar, mudah-mudahan rezeki. Betul. Dan juga ini kan terbuka untuk semua provinsi ya Kak di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman yang kalau memang dari Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia, kemudian juga dari provinsi manapun itu sangat terbuka untuk mendaftar di beasiswa sehat D3 jenjang D3 tahun 2025. Ya, jadi contoh nih anak dari Papua gitu, dari Jayapura, tapi ngambilnya ada loh salah satu pendaftar ya yang di D4 waktu itu Jayapura tapi sekolahnya di Kemenkes di Jakarta gitu ya. Mungkin karena memang jurusannya belum ada di Jayapura atau lainnya, itu juga ada seperti itu boleh. Oke, jadi jangan ragu nih teman-teman untuk mendaftar di bit.ly. Sekali lagi aku sampaikan bit.ly daftar beasiswa sehat D3 dan harus login terlebih dahulu akun Gmailnya ya. Cantumkan. Oke, ada. Oh, ini mungkin pertanyaan anak kos nih Kak. Untuk alamat domisili, jika kos maka dicantumkan kosnya atau alamat rumah Kak. Di dalam pendaftaran kami menanyakan ya kalau pertanyaan alamat. Jadi ada alamat yang sesuai dengan KTP masing-masing pendaftar, ada alamat domisili. Jadi kalau alamat domisili silahkan dituliskan kos-kosannya atau tempat tinggalnya sekarang. Tapi kalau misal alamat sesuai KTP, bisa sesuaikan dengan KTP masing-masing ya. Karena kadang-kadang banyak yang merantau nih kan ya. Merantau. Kayak tadi yang Kakak bilang nih, kalau misalnya dia dari Papua, terus habis itu kuliahnya di Poltekkes Kemenkes Jakarta begitu. Aurora, pertanyaannya adalah ingin memastikan Kak, apakah harus mahasiswi Poltekkes? Iya, untuk beasiswa sehat sekarang yang sedang kita
buka pada saat ini buka pendaftarannya adalah jenjang D3, maka harus mahasiswi Poltekkes Kemenkes D3, jenjang D3 begitu. Semoga menjawab ya untuk Aurora maupun teman-teman lain yang juga bertanya-tanya apakah harus mahasiswi Poltekkes. Kemudian juga tadi semester juga kita udah berulang kali bilang kalau misalnya untuk semester itu harus mahasiswi baru atau mahasiswi yang ada saat ini di semester 1 Politeknik Kesehatan Kemenkes seluruh Indonesia. Boleh, silahkan kalau ada pertanyaan lainnya. Kira-kira yang paling sering ditanyakan apa aja sih, Din, kalau misalnya ini? Teman-teman tuh masih banyak yang bertanya ini sih Kak, karena mungkin ada bahasan terkait daerah-daerah kayak gitu. Apakah harus kembali mengabdi ke daerah atau akan nanti ditugaskan ke daerah-daerah tertentu setelah tamat atau lulus begitu? Kalau untuk ditugaskan itu tidak, karena kita tidak ada tugas, tidak ada ikatan dinas. Tetapi harapan kami adalah teman-teman akan kembali ke daerah masing-masing untuk mengabdi dan juga menjadi tenaga kesehatan yang mumpuni di sana. Oke. Domisili adalah sesuai dengan tempat tinggalnya teman-teman ya. Sekarang ini, jadi bukan bebas ya, sesuai dengan tempat tinggalnya teman-teman sekarang. Ya. Dan mungkin juga nih kebanyakan nih Din yang seleksi administrasi ini mungkin sebenarnya tuh gak susah-susah banget nih sih Din, karena memang ini fokus terhadap persyaratan gitu ya, persyaratan umum dan administrasinya nih. Jadi memang lebih penting lagi buat teman-teman untuk sangat serius gitu ya dalam mengisi dan melengkapinya, hati-hati banget nih. Misalnya contoh, kalau misalnya diminta untuk mengunggah KTP, scan KTP di bagian tersebut ya, pertanyaan tersebut, maka unggahlah KTP nih, jangan sampai teman-teman unggahnya yang lain, kartu keluarga gitu, ataupun mahasiswa aktif. Nah itu akan menjadi alasan gugurnya, salah satu alasan gugurnya teman-teman juga di seleksi administrasi, karena kekurangnya dokumen jadinya kan, tidak ada scan KTP. Jadi perlu teman-teman cermati lagi buku panduannya, baca kembali dan juga lengkapi dengan baik-baik. Mumpung masih awal-awal, teman-teman masih ada waktu untuk melengkapinya sampai 8 Agustus 2025 di pukul 23.59. Oh iya Kak, mungkin nih kita masih bahas terkait dengan scan-scan atau unggah-unggah dokumen. Nah kalau misalnya nih udah mengisi form registrasinya, udah klik submit kayak gitu, tapi kemudian baru nyadar nih, oh aku kayaknya ada salah submit deh, kira-kira aku boleh nggak ya ulang untuk mengisi? Boleh nggak tuh Kak? Makanya balik lagi teman-teman harus cermati kembali. Tentunya untuk saat ini kami memperbolehkan gitu kalau teman-teman masih mau melengkapinya kembali. Tetapi kembali lagi teman-temannya sendiri juga harus hati-hati banget nih, soalnya sayang banget ya, maksudnya kalau misalnya berulang akan bikin capek juga ya Kak kalau misalnya ngisi form yang sama berulang-ulang kayak gitu. Jadi kalau bisa di sekali submit itu udah sungguh-sungguh mengisinya, udah dipastikan tuh benar semua, dicek-cek lagi dari atas sampai bawah kayak gitu, apakah memang teman-teman udah benar mengisinya atau masih ada yang keliru. Oke, nah dari PNEUPOKA, cabang dari Poltekkes Kemenkes Jayapura jadi kampus Nabire Papua, daftarnya bisa. Oke. Buat teman-teman coba nanti sharing-sharing ke teman-teman yang lain di Nabire ya, dan mungkin juga bisa sangat membantu teman-teman di Papua juga nih untuk program D3 beasiswa sehat ini ya. Jadi tolong disebarkan untuk mahasiswa-mahasiswa baru di sana ya, kakak PNEUPOKA. Ya. Oke. Nah pertanyaan selanjutnya nih, ini pertanyaan bagus juga nih. Yang belum punya NIM bagaimana? Gimana Din? Oke, jadi untuk NIM ini kan di surat keterangan aktif kayak gitu ya mungkin. Betul. Jadi teman-teman. Jadi pun kalau misalnya teman-teman nih belum bisa mengurus surat keterangan aktif dari kampusnya atau dari kampus belum bisa menyediakan, bisa banget teman-teman seperti yang tadi kita sampaikan, bisa mencantumkan bukti kelolosan teman-teman di Poltekkes atau institusi terkait. Jadi harus menampilkan nama, kemudian juga prodinya, juga jenjangnya gitu. Jadi kita bisa melihat dengan lengkap nih data atau informasi pribadi teman-teman bahwa teman-teman
ini emang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Poltekkes Kemenkes gitu. Dan kalau misalnya itu jadi udah ada SS boleh ya, buktinya screenshot bahwa sudah diterima gitu ya, bukti kelolosan, bukti registrasi ulang kalau misalnya memang di instansinya ada gitu ya. Dan juga ini ada pertanyaan bagus dari Kotrotun. Kak, boleh kasih tips agar esai bisa diterima dan oleh pemberi beasiswa, Kak? Oke. Satu ya, itu mengikuti format yang sudah diminta. Maksudnya apa? Harus tulis tangan ya, karena kalau misal sudah diketik itu sudah tidak diterima. Jadi ditulis tangan dan itu harus di kertas bisa maksimal 2 halaman, karena kan kadang-kadang nih tulisan gede-gede ya. Betul, Kak. Jadi kayak 350 kata nggak muat nih dalam satu halaman betul. begitu. Jadi minimal 350 kata dalam 2 halaman. Nah, itu udah formatnya ya, teman-teman. Dan satu lagi plagiarisme dan penggunaan kecerdasan buatan itu tidak diperbolehkan. Jadi makanya teman-teman harus membuat karya orisinil ya. Itu poin kedua ya. Poin ketiganya lagi, ini adalah esai nih ya. Jadi esai adalah apa? Tulisan panjang nih, cerita ya. Jadi bukan dot point, bukan gitu ya. Jadi esai refleksi. Refleksi itu berarti apa? Dari pengalaman pribadi, dari wawasannya teman-teman gitu ya, yang dimana teman-teman itu akan menjawab pertanyaan ya, yang temanya itu jalanku ya, jalannya teman-teman ya, sebagai penerima beasiswa dalam membangun kompetensi untuk masa depan ya, demi mengabdi ke daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan di Indonesia. Nah, jadi teman-teman bisa nih merefleksikan perjalanannya teman-teman gitu ya, dalam mengembangkan kompetensinya tuh apa sih gitu. Dan cita-citanya apa sih gitu ya, sebagai tenaga kesehatan bisa ini. merefleksikan apa yang saat ini teman-teman sedang lakukan kayak gitu. Mungkin juga itu sebagai bagian dari cara teman-teman mewujudkan impian teman-teman juga kan ya. Betul. Jadi itu sangat jelas ya teman-teman ya di situ. Berarti perjalanannya, refleksinya perjalanannya teman-teman untuk mencapai tujuannya teman-teman gitu. Nah, dan jadi ada 4 ya, berarti ya tadi ya, sesuai dengan format yang diminta, tidak menggunakan AI ataupun tidak boleh plagiat dari internet gitu ya. Lalu juga teman-teman bentuknya harus esai ya, dan juga menjawab pertanyaan dengan tema yang sudah ditentukan. Dan semuanya ada di buku panduan, jadi mohon dicek kembali di bit.ly panduan beasiswa sehat D3. Yes. Oh iya, mungkin aku mau panduannya P-nya gede ya? Iya betul, panduan beasiswa sehat D3. Nanti akan dilihat lagi dan ada di Instagram story kita, jadi teman-teman bisa nanti bisa dicek kembali. Dan ini ada pertanyaan lagi nih Kak, untuk Sakia ya. Ini cepet banget nih. Untuk tes wawancara itu bagaimana Kak? Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang di D3 ini nantinya sudah lulus seleksi administrasi, tim rekrutmen beasiswa sehat akan menghubungi teman-teman semua yang lulus untuk mengikuti tes wawancara. Tentunya tes wawancara akan dijadwalkan nih ya, sesuai dengan availability dari panelis kami. Jadi memang modelnya adalah formatnya panelis. Jadi yang akan mewawancarai itu 2 atau lebih ya dari panelis, untuk mewawancarai calon penerima beasiswa. Dan nanti pada wawancara semua dilakukan secara online ya. Nanti teman-teman akan dihubungi dan dijadwalkan, di mana nanti teman-teman juga akan mendapatkan kesempatan untuk mungkin ini tabrakan atau apa. Nanti teman-teman bisa meminta untuk pergantian jadwal. Jadi seperti itu ya kira-kira, semoga menjawab nih Kak Sakia. Dan jangan lupa Kak Sakia juga harus mendaftar dulu nih di tahapan seleksi administrasi ya. Jadi kayak biar bisa mengikuti wawancara kalau misalnya emang lolos nih Kak ya. Oke, untuk beasiswa sehat, memang teman-teman semua beasiswa sehat yang sedang berjalan sekarang, yang sedang dibuka, untuk pendaftarannya itu beasiswa sehat jenjang D3. Dan sebelumnya itu memang sudah ada pendaftaran seleksi rekrutmen gitu ya, untuk pendaftaran di beasiswa D4, jenjang sehat D4.
Dan juga kemarin minggu lalu ya, baru saja kita melakukan ada tes tambahan untuk tes esai. Dan sekarang ini lagi proses. Jadi Kak Sakia mohon ditunggu untuk prosesnya. Nanti ada pengumumannya sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan dalam buku panduan ya. Jadi dilihat saja dalam website dan juga email resmi nanti kalau misalnya teman-teman lolos ke tahapan berikutnya ya. Gitu. Oh ini nih Kak, ada dari Kak Yohan. Kak, ini beasiswa perempuan kan Kak, aku pengen coba daftar adik aku. Wah boleh banget Kak, silahkan diajak adiknya, didorong nih untuk mendaftar ke beasiswa sehat. Karena sayang banget kan Kak kalau misalnya nggak daftar, karena kita ada bantuan finansial yang oke banget untuk membantu. Dan non finansialnya juga oke ya. Iya betul, program-program pelatihan, kemudian juga ada jejaring ke profesional mungkin ya, dan juga jejaring dengan teman-teman lainnya, dan juga ya banyak pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas lainnya. Yes. Oke. Apakah ada pertanyaan? Kakak aku D4 udah lolos administrasi. Wah semangat ya Sakia. Semoga lancar juga untuk tes tahapan seleksi selanjutnya. Oke, mungkin kita masih ada sekitar 20 menit lagi. Teman-teman ada pertanyaan apa? Silakan ya. Itu beasiswanya yang udah D3 atau sedang kuliah juga bisa? Sedang kuliah D3 ya, sedang kuliah D3 harus di mahasiswi baru semester 1 di Poltekkes Kemenkes. Jadi Politeknik Kesehatan Kemenkes ya. Ini kembali lagi nih ada Kak Yohan bertanya, ini ada ketentuan universitas nggak sih Kak? Harus tadi Poltekkes Politeknik Kesehatan Kemenkes dan seluruh Indonesia. Ya, jurusannya tentunya karena di Politeknik Kesehatan, jadi jurusannya semua kesehatan. Iya, betul. Jadi Kak Yohan bisa cek kembali buku panduan kami tentang beasiswa sehat D3 ya. Di situ tertera untuk kerjasama program ini adalah antara Kemenkes Republik Indonesia dan Yayasan Kokalbe. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi kita bisa ini, dan tentunya teman-teman di dalam buku panduan ada narah hubung juga. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung dan ada banyak pertanyaan yang belum terjawab dalam sini, boleh silakan dihubungi ke narah hubung kita kalau misalnya berkaitan dengan Kemenkes, mungkin dengan Poltekkes mungkin bisa menghubungi langsung ke pihak Kemenkes, dan juga kalau misalnya memang berhubungan dengan rekrutmen beasiswa itu bisa menghubungi di YKK Admin ya Kak, dan itu juga ada narah hubungnya tertera. D3 Farmasi boleh, D3 Farmasi Kak, asalkan mahasiswi Poltekkes Kemenkes ya, mahasiswi baru semester 1 ya Kak. Selama mahasiswa baru semester 1 di Poltekkes Kemenkes jenjang D3 boleh, prodinya apapun boleh ikutan. Betul. Kuota beasiswanya berapa Kak? Kita kuotanya ada 100, tapi harapan kami adalah lebih dari itu sebenarnya yang teman-teman bisa dapati gitu ya. Jadi teman-teman kita akan lebih fokus kepada teman-teman untuk kualifikasinya. Coba-coba mendaftar, yes, kualifikasinya. Coba-coba mendaftar. Silakan mendaftar. Kami tunggu ya ini nama-nama pendaftarnya begitu. Iya. Dan pendaftarannya akan dibuka sampai 8 Agustus. Jadi masih ada waktu dong Kak ya untuk mempersiapkan kayak surat rekomendasi tadi, kemudian juga mempersiapkan esai kayak gitu. Dan tadi sungguh-sungguh teman-teman ketika pengisian formulirnya, jadi nggak perlu kayak submit 2 kali atau kayak wah aku salah nih kayaknya ngisinya kayak gitu. Oh mungkin juga Kak nih ada yang bertanya lagi terkait benefit nih, selain dari UKT tadi ya Kak, selain dari bantuan finansial mungkin ya. Ya, jadi Kak Yohan, di beasiswa sehat ini kita ada bantuan finansial dan non finansial. Kalau finansial itu komponennya UKT, ujian kompetensi, praktek, dan juga dana bantuan penelitian sejumlah 10 juta rupiah maksimal 10 juta rupiah.
per semesternya, dan beasiswa ini sampai lulus jenjang D3, jadi 6 semester ya akan mendapatkan beasiswanya. Itu dari benefit finansial. Kalau non finansial ada pelatihan pengembangan kapasitas bagi nakes, lalu juga ada mentoring, ada juga jejaring dari ekosistem pembelajaran dari Yayasan Kokalbe, karena kita sudah memberikan beasiswa dari lama sekali gitu ya, dari 2011. Berbagai macam beasiswa ya, dan itu jaring kita, ikatan alumni kita sudah dari di Indonesia, ada juga yang dari luar negeri gitu. Lalu ada juga teman-teman, salah satu benefit lainnya adalah kesempatan nih untuk mengikuti seleksi penugasan khusus Kemenkes RI. Semoga menjawab ya. Dan pendaftaran dibuka beasiswa sehat D3 ini sampai 8 Agustus ya. Jadi masih ada waktu, teman-teman mohon semuanya coba aja dulu untuk mendaftar ya. Semoga juga teman-teman pada saat mendaftar ini rezekinya teman-teman. Betul. Jadi tadi sungguh-sungguh ya Kak dalam mendaftar. Oke Kak, ada yang bertanya juga nih, apakah sesi live ini nanti akan diupload di YouTube atau enggak ya? Akan ada juga di YouTube, dan tentunya waktu 14 Juli juga kemarin yang lalu kita sudah melaksanakan sosialisasi. Jadi teman-teman bisa juga untuk cek YouTube kami untuk cek rekaman sosialisasi beasiswa sehat D3. Selain di YouTube juga kita akan meletakkan live ini juga di Instagram dan juga TikTok nih. Jadi teman-teman yang tertinggal atau kayak baru bisa bergabung kayak gitu nggak perlu khawatir, karena ada banyak banget informasinya udah nih. Kayak nggak kerasa ya, kita udah hampir ngobrol 1 banyak jam nih ya Kak, bersama. Sehat. Ya buat teman-teman, kembali lagi kita ingatkan bahwa teman-teman kalau misalnya masih bingung, silahkan teman-teman bisa ke narah hubung kami gitu ya, dan teman-teman bisa kontak bisa melalui email gitu ya, email di beasiswa@yayasankokalbe.org, atau teman-teman juga bisa menanyakan tentang proses rekrutmen atau beasiswa ini apa. Silakan bisa WA ke YKK Admin di 0812 1200 4937. Wah, banyak sekali nih yang menanyakan kuotanya berapa. Ya, mungkin takut nih nggak kebagian kuota ya. Masih banyak banget nih teman-teman. Jadi silakan mendaftar ya. Yuk daftar. Jangan lupa nih teman-teman, dicatat tadi jangan sampai terlewat dari tanggal 8 Agustus pukul 23.59 WIB nih ya Kak. Jadi teman-teman yang ada di daerah timur, tengah kayak gitu mungkin bisa menyesuaikan dengan waktu penutupan pendaftarannya. Nah, yang Wita sama WIT malah dapet ekstra ya. Waktu ekstra nih. Jadi silahkan daftar. Oke, kita nggak kerasa udah tinggal 5 menit lagi. Jadi buat teman-teman silakan kalau ada pasti pertanyaan akhir itu ada nih, ada yang menanyakan. Sebentar aku cek. Tuh nggak ada ya? Mungkin masuk ke ini ya, tadi kolom komentar udah yang harus disiapkan kalau wawancara kira-kira apa aja. Wah, ini sangat bersemangat nih ya teman-teman, udah mau masuk ke seleksi wawancara ya Kak. Oke, tadi juga ada pertanyaan ya terkait dengan wawancara. Untuk wawancara sendiri teman-teman, kami akan merekomendasikan teman-teman untuk membaca kembali esai yang teman-teman tulis itu apa, atau mereview kembali juga gitu ya, pendaftaran tuh nulis apa aja sih gitu ya. Jadi dan juga kembali lagi mengenali diri lagi, kenapa memilih jurusan tersebut ya, terus habis itu impiannya teman-teman itu juga apa, jadi perlu tahu. Terus juga teman-teman harus mempersiapkan, coba teman-teman latihan nih Din, karena kadang-kadang interview iya kadang-kadang tuh jadi gugup banget, jadinya tidak bisa menjawab. Padahal sebenarnya udah siapkan gitu, tapi kan sayang banget ketika udah bertemu panelisnya terus nanti kayak kaget bingung ngomong apa kayak gitu. Jadi ya, bisa latihan. Betul. Akan kami rekomendasikan buat teman-teman untuk mengenali dirinya lagi ya, latihan dan mereview kembali esai yang sudah ditulis gitu.
Jadi mengenali diri itu banyak ya, berarti apa sih kelebihan aku, kekurangan aku, impian aku apa, gitu-gitu. Selama ini aku udah melakukan apa aja kayak Ya, gitu. Dan juga apa sih yang aku tulis juga di Di esai dan di esai, daftar betul. pendaftaran. Kenapa sih memilih jurusan ini dan lain-lain ya, teman-teman. Silakan teman-teman bisa siapkan tersebut. Lalu juga latihan di depan kaca mungkin ya, Betul. jadi bisa Boost confidence nih, ya. Kak. Sebenarnya kalau salah satunya adalah menjadi diri sendiri itu penting banget. Jadi pada saat wawancara teman-teman juga harus menjadi dirinya sendiri. Jadi di situ adalah kesempatan, wawancara adalah kesempatan di mana teman-teman memperlihatkan potensinya teman-teman gitu. Dan kalau dari sisi rekrutmen, kami di dalam wawancara adalah mengecek nih, gitu ya, mengecek kembali apakah Validasi ya, Kak. iya, memverifikasi juga apakah ini beneran nggak sih nih calon penerima beasiswanya sungguh-sungguh nggak nih dengan apa yang dia sudah tulis atau janjikan dalam tulisannya, lalu juga bagaimana mereka melihat tujuan mereka ke depan. Betul. Oke, kita coba move dulu ya, Kak. Mungkin ini pertanyaan di detik-detik terakhir. Oke, nih, makin Kak. banyak ya. Iya. Untuk pertanyaan yang menjelaskan rencana mengikuti kegiatan organisasi tapi belum mengikuti kegiatan organisasi, apa boleh ditulis sebagai rencana tapi belum mengikuti kegiatan organisasi tersebut? Oh, mungkin terkait dengan partisipasi di organisasi ya, Kak. Oke, ini pertanyaan ini apakah maksudnya di penulisan esai pendaftaran? Kalau di penulisan esai pendaftaran, silakan teman-teman bisa, tentunya itu kan sebuah refleksi ya. Dan mungkin teman-teman melihat, oh ternyata saya masih ada gap gitu ya. Oh, ada ruang pengembangan nih. Ruang pengembangannya tadi yang disebutkan sama salah satu pertanyaan ya. Ini mungkin nanti bisa dipin bahwa apakah misalnya ruang pengembangan adalah mengikuti organisasi atau lainnya, itu bisa dituliskan. Silakan teman-teman, tidak ada selama teman-teman itu merasa mendukung jawabannya teman-teman untuk tema yang sudah kita tuliskan, Betul. maka itu bisa. Ada juga nih, Kak, mungkin pertanyaan terkait dengan organisasi lagi. Kayaknya banyak nih yang bertanya tentang organisasi ya. Ya. Jadi belum pernah ikut organisasi karena dari pesantren kayak gitu. Kira-kira gimana ya, Kak, mungkin untuk pengisian formnya gitu. Oke, apakah teman-teman mungkin pernah ikut penyelenggaraan kegiatan? Lomba-lomba kayak Lomba, gitu mungkin. penyelenggaraan kegiatan mungkin kalau misalnya di pesantren misalnya memimpin kelas Iya, atau kayak gitu. lainnya, teman-teman bisa tulis ya. Beberapa penerima beasiswa kami bukan di beasiswa sehat ini, tetapi di beberapa lain itu ada yang lulusan juga pesantren. Jadi pesantren atau tidaknya itu bukan menjadi Penghambat ya, Mbak? betul. Jadi teman-teman bisa coba melihat, merefleksikan kembali. Lagi-lagi kita merefleksikan diri lagi, apakah memang teman-teman pernah ikut di kegiatan-kegiatan selama Ya. sekolah dulu begitu. Ya, jadi kan aktif berpartisipasinya, kalau teman-teman baca lagi buku panduannya, ada aktif berpartisipasi organisasi atau kemasyarakatan atau kompetensi. Jadi kalau misalnya teman-teman di kemasyarakatan mungkin ada ikut Rohis, iya, rohis betul. ataupun misalnya apa sih namanya, Remaja remaja masjid, masjid kayak atau gitu. apa gitu. Jadi mungkin Bentuk tetap bisa partisipasi teman-teman juga. betul, bisa teman-teman tuliskan. Diikuti Kak Zafira nih, diikuti mahasiswa semester 1 bisa, Kak. Tentu ini teman-teman, ini beasiswa untuk mahasiswi Mahasiswi semester 1 di Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia jenjang D3. Jadi mahasiswa semester 1 malah sangat kita ajak nih untuk Yes. bergabung untuk bisa mendaftar di beasiswa ini gitu. Oke, kayaknya kita harus sudah Udah sampai di iya. penghujung. Kita udah ngobrol banyak banget nih terkait dengan tata cara, kemudian juga panduan pendaftaran, dan juga kita juga udah ngobrol-ngobrol terkait dengan manfaat beasiswa, kewajiban penerima beasiswa, dan juga siapa aja sih yang eligible buat ikut beasiswa ini. Nah teman-teman, tadi seperti yang kita sampaikan, kalau memang masih ada pertanyaan yang belum terjawab atau masih ada yang bingung-bingung nih ketika pengisian form, teman-teman bisa banget untuk menghubungi narah hubung kita yang tentunya juga ada di buku panduan. Jadi bisa menghubungi via email di beasiswa @yayasanpaukalbe.org dengan subjek beasiswa sehat, atau juga teman-teman bisa menghubungi via WhatsApp di YKK Admin pada nomor 0812 1200 4937. Nah, silakan disampaikan aja kalau memang masih ada keresahan-keresahan atau masih ada pertanyaan, kebingungan begitu. Dan tentunya kami tunggu pendaftaran teman-teman sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025 pukul 23.59 WIB. Nah, kalau begitu aku dan Kak Koi di sini pamit undur diri, dan
Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Semoga sukses ya pendaftaran beasiswa sehat D3 tahun 2025. Dadah. Sampai kedengeran nggak ya?